Melanie sangat suka bonekanya hingga membangun seluruh kota hanya untuk bonekanya. Di sini, Barbie dan Ken bisa hidup, tertawa, dan mencintai. Mereka tidak perlu tidur dalam laci atau dalam kotak. Seluruh kota ini menjadi milik mereka. Mereka bisa jalan-jalan dan melihat pemandangan. Ken, bagaimana kalau kau menghibur pacarmu? Itu bukan maksudku. Melanie punya rencana sendiri. Ruangan tanpa pintu? Bagaimana dia bisa keluar? Ken marah karena kencannya jadi terganggu. Dia ingin kembali ke taman. Melanie sudah lupa membuat pintu keluar. Ini dia pintunya. Air dalam kolam terasa dingin sekali. Barbie sama sekali tidak menyukai hal ini. Dia bisa terkena flu. Mantel bulu? Apakah serius? Sekarang kakinya dingin dan tubuhnya panas. Ini resep untuk sebuah masalah. Ken, ada apa ini? Celana renang yang bagus. Melanie tidak tahu banyak soal pakaian pria. Bisa bantu pilih pakaian sempurna untuk membuat Barbie terkesan. Ken membawa pacarnya untuk kencan di taman. Hore, es krim! Ken akan belikan es krim untuk pacarnya. Tapi Melanie lupa memberikan uang padanya. Dia tidak bisa kembali tanpa es krim. Dan dia akan melakukan kejahatan. Penjual es krim tidur saat jam kerja. Ken akan memberinya pelajaran tentang kinerja bekerja. Atau mungkin robotnya, dan ternyata es krimnya gratis. Terima kasih untuk itu, Melanie. Dan untuk es krimnya. Oh, es krimnya hanya mainan. Permen kapasnya bahkan tidak manis. Jadi berikutnya kita akan ke kafe. Ini kencan resmi pertama kami. Ken sedikit gugup dan pelayan masih belum datang. Oh, Sheriff Woody, dia baru dipecat dari departemennya. Mereka sudah makan banyak permen kapas hari ini. Ken akan mengambil inisiatif. Ini susu kocok klasik buatannya. Boneka LOL memberikan resepnya. Susu kocoknya disukai semua orang. Ken adalah koki yang hebat. Para gadis suka pria seperti ini. Selesai. Barbie tidak sabar mencicipinya. Bukankah luar biasa bila punya pria yang peduli denganmu? Ayo cicipi dan melihatnya. Sekarang Ken sedang bahagia. Oh, pria Lego ada di kafe kita. Sebaiknya menjauh darinya. Suatu kali, dia melawan kakinya Melanie dan dia menang. Sepertinya dia akan mencoba melawan Ken. Tapi Ken seorang pecinta, bukan petarung. Dan hari ini, cintanya pantas diperjuangkan. Semua ini berkat gadis kreatif yang mengendalikan dia. Dia melakukan pekerjaan licik untuk Ken. Hei, apa yang terjadi di sini? Melanie benar-benar mahir. Atau dia melakukan kerajinan. Dia membangun rumah ini untuk Barbie. Selamat datang. Buat rumahnya terlihat bagus. Dia bisa membaca pikiran bonekanya. Menakjubkan. Berikutnya Barbie akan dipijat. Di mana tukang pijatnya? Itu dia. Dia tidak tahu bagaimana memijat dengan baik. Barbie mau menyampaikan keluhannya. Hei, apakah itu meteor? Oh, ternyata mentimun. Terlalu besar. Ini lebih baik. Ken sedang merasa kesal. Ada apa? Dia tidak menyukai bahwa Melanie menyaksikan dan mengendalikan mereka. Dia ingin melarikan diri. Barbie akan pergi kemanapun bersama Ken. Ayo kabur dari penjara ini. Melanie tidak membangun seluruh kota supaya mereka bisa kabur. Dia harus memberi mereka pelajaran. Kalian adalah bonekaku. Lakukan sesuai keinginanku. Barbie berpikir bahwa tinggal di sini tidak terlalu buruk. Ken adalah pacar yang sangat perhatian. Dan Barbie menyukai itu darinya. Tunggu, apa? Sekarang Ken memakai lipstik dan juga gaun. Melanie, ada yang ingin kau sampaikan pada kami? Ini sangat konyol. Apa Ken meminta perubahan penampilan? Yang paling penting adalah Barbie merasa senang. Oh, halo. Ini adalah robot penjual es krim. Barbie dalam masalah yang besar. SOS, tolong! Siapa yang melakukan ini? Pelakunya Melanie. Dia menggunakan boneka sebagai dasar seluncuran. Ken di sini untuk meringankan kesulitannya.
Melanie mau membuang rumah bonekanya dan dia sudah lupa dengan boneka yang ada di dalamnya. Tiba-tiba ada gempa bumi. Hei, Melanie, apa kau melupakan sesuatu? Sepertinya dia tidak benar-benar menyukai Barbie dan Ken. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada mainanmu? Jalan-jalan di taman akan membantu mereka melupakannya. Ayo singkirkan bau sampahnya. Melanie punya kejutan untuk mereka. Bangku yang baru. Ken tidak sabar untuk mencobanya. Dia pria yang pemberani. Suatu hari dia bahkan masuk ke dalam mulut buaya. Buaya mainan tentunya. Oh, dia terburu-buru. Sekarang dia tahu kalau catnya belum kering. Bangku tidak senyaman bersantai dengan karpet piknik. Tapi pikniknya hanya penyamaran. Ken masih mencoba kabur bersama Barbie. Jadi mereka bisa hidup dengan bebas. Para boneka punya rencana sendiri. Semoga Melanie tidak menangkap mereka. Tapi mereka tertangkap. Rencana kaburnya gagal lagi. Jangan menyerah. Terkadang Melanie tidak rapi. Dia menjatuhkan lem dan Ken menginjak lemnya. Hei, hati-hati dengan langkahmu dan jaga keseimbangan. Terjatuh di hadapan pacarmu terasa memalukan. Jadi dia pura-pura sedang berolahraga. Ada gempa bumi lagi. Itu pasti Melanie yang sedang menari. Makhluk itu tidak terlihat seperti dia. Atau itu dia? Kedua boneka itu tidak pernah melihat hamster. Mereka ketakutan. Menurutmu itu hewan mungil berbulu. Tapi bagi mereka, itu adalah monster raksasa berbulu. Mereka ketakutan. Beri makan monsternya agar dia meninggalkan kita. Ini adalah hamster favorit Melanie. Tapi semoga hamsternya tidak pindah bersama para boneka. Dia punya kandang sendiri dengan dapur, kantor, dan wifi. Boneka Melanie juga tidak terlalu rapi. Mereka meninggalkan kemasan makanan dan tidak pernah bersih-bersih. Rumahnya mulai kelihatan seperti tempat sampah. Melanie harus menjaga kebersihan seluruh kota. Penyedot debu akan membersihkan lebih cepat. Berpegangan yang kuat atau kau dapat masalah. Hei, bisakah berikan sedikit peringatan? Barbie tidak akan bisa bertahan. Ken harus segera bersih-bersih. Barbie benar-benar senang. Dia pikir Ken tidak akan kembali. Ken tidak pernah berpikir kalau lawannya akan kembali. Dia bahkan membawa bunga untuk Barbie. Dia serius menyukai Barbie. Berani sekali dia. Melakukan itu tepat di depan Ken. Itu tidak sopan. Ken, lepas kepalanya. Barbie tidak akan membiarkannya. Melanie pasti biang keladinya. Dia bermain licik. Dia mau membuat Barbie dan Ken putus. Cinta harus bisa menang. Ken putus asa untuk keluar dari penjara ini. Oh, penjepit kertas bisa dipakai untuk membuka kunci. Bekerja cerdas bukan bekerja keras. Dia tidak suka kekerasan, kau ingat? Hei, pria Lego, kemarilah. Dia tidak bisa menolak mainan membangun. Lego yang biasa. Selamat malam dan selamat tinggal. Jangan pernah kembali. Ken benar-benar keren. Dia pahlawan sejati. Melanie membuat hadiah spesial untuk pasangan bahagia ini. Cinta adalah keajaiban. Bonekanya hidup. Dan yang sebaliknya terjadi pada Melanie. Dia terjebak dalam kota buatannya. Kita harus mengeluarkannya atau menunggunya agar merasakan ulahnya sendiri. Beritahu pendapat kalian di komentar. Ken dan Barbie tidak bisa memutuskan. Adik kecil Betty dan Jenny benar-benar menyukai dongeng. Dia sudah tidak bisa membedakan kenyataan dan hayalan lagi. Menurut kakak-kakaknya, itu menggelikan. Para putri dunia dongeng pantas dapat penghormatan. Apakah Melanie baru saja mendapatkan kekuatan super? Mau berteleportasi ke dunia dongeng? Jenny sudah ke sana lebih dulu. Betty berkonsentrasi, tapi itu tidak cukup. Ini giliran Melanie. Kita akan mulai membuat kamar rahasia di dalam ranjang tingkat. Mereka berharap bertemu dengan pangeran, bukan pekerja konstruksi. Jenny sedang bernyanyi, tapi suaranya tidak merdu. Suaranya memang seperti pekerja konstruksi. Mereka punya peliharaan burung beo yang tidak pernah berhenti bicara kecuali kepalanya ditutupi selimut. Mungkin bisa digunakan untuk Jenny atau harus menutup mulut Jenny. Dia punya bahan kain untuk membuat kanopi. Nyanyian sumbangnya itu bisa berguna.
Cantik sekali. Benar-benar indah. Melanie benar-benar mendalami perannya. Dia ingin dekorasi sedingin es. Akan lebih mudah kalau membeli AC, tapi perekonomian kerajaan sedang tidak stabil. Ternyata es bisa mencair. Menangis tidak membantu. Kenapa tidak memperbaikinya saja? Oh, dokumen pegadaian ayah. Siapa yang butuh? Bank juga tidak peduli, ya kan? Ayo buat dia tersadar. Ikan. Berikan jaring dan umpan. Ikan zaman modern suka membaca ini. Tommy adalah pengantar pos. Susu unicorn segar. Itu cocok untuk membuat coklat panas. Semoga bisa jadi tawaran bagus. Betty punya laktosa intoleran. Dia tidak bisa minum susu. Tommy punya mutiara untuknya. Dia beli dengan harga $9,99. Dia akan pakai untuk mendekorasi. Ini terlihat indah kalau ditaruh di kamar mandi. Sekarang kamarnya seperti lautan. Cermin ini seperti Instagram versi dunia dongeng. Beri suka dan tulis komentar. Oh, mereka seperti keluarga Kardashian. Tapi lebih baik, cerminnya jangan digoyang-goyang. Nanti dia sakit. Bahkan lebih baik, Instagram jatuh. Terserah kalian yang memutuskan siapa yang paling cantik. Tulis di kolom komentar. Ayo lanjutkan. Jenny akan mengecat dindingnya. Dia belum membaca dongeng tentang dirinya. Dia tidak boleh mendekati apel, penyihir, bahkan para pangeran bertubuh pendek. Jangan coba-coba tidur siang. Atau ada orang aneh yang akan menciumnya. Adik-adiknya juga berusaha mencuri barang-barangnya. Jenny tidak akan dapat ciuman dalam waktu dekat. Bau mulutnya seperti telur busuk dan ikan segar. Melanie kehilangan nafsu makannya. Kau harus menyikat gigimu. Hei, tenang saja. Mereka bertiga ingin membuat smoothie dongeng. Mereka ingin mengobrol. Suara mereka lebih kencang dari suara blender. Melanie tertipu lagi. Dia memang sangat mudah ditipu. Kakak-kakaknya lupa kalau dia punya kekuatan super. Kenapa tidak memperbaiki perubahan cuaca? Membekukan smoothie tidaklah sulit. Kami tidak meminumnya, tapi menjilatnya. Dia tidak mengira itu. Jenny kedinginan dan itu tidak ada hubungan dengan es loli. Udara dinginnya datang dari bawah. Oh, semua itu karena dengkuran es Melanie. Sebaiknya jahili dia. Jenny menyelimuti dirinya dan dia mendapatkan ide. Apa yang terjadi? Betty memanggil pelaut lokal dengan nyanyiannya. Seandainya aku berada di dasar laut, jadi aku tidak perlu mendengarnya. Kurcaci-kurcaci Jenny hilang di kolam bola, jadi dia menggantikan mereka dengan versi kertas. Setidaknya mereka tidak berisik. Sekarang dia bisa tidur lagi. Kenapa mereka hanya ada 6? Betty tetap harus bekerja meskipun dia berada di dunia dongeng. Dia tetap harus bayar iuran kampus. Melanie sudah lama tidak menghubungi pria yang ditaksirnya dan dia ingin mendengar suaranya. Apa yang terjadi? Dia menghubunginya dari FaceTime. Oh, adiknya menjahilinya lagi. Dia bisa saja menghubunginya dengan telepon, tapi akunnya dibekukan karena tidak membayar tagihan. Dia merindukannya. Orang-orang selalu membandingkannya dengan Fiona. Itu sangat konyol. Dia seorang putri es, dan ada simbol yang menunjukkan hatinya yang sangat beku. Oh, Shrek mengiriminya pesan. Maksudku pria yang ditaksir. Maaf, untungnya dia membalas pesannya. Hatinya langsung meleleh. Melanie membuat pie untuk makan malam. Rasanya lezat, tapi Jenny teringat akan sesuatu. Oh iya, apel beracun. Kenapa menerima makanan pemberian orang asing di hutan? Cepat panggil dokter. Mereka tertidur. Betty terlalu banyak mengenakan perhiasan sampai dia tidak bisa mengambang. Dia berharap ada yang menangkapnya. Apa nelayan itu mengira Betty akan masuk perangkapnya? Betty pantas dapat yang lebih baik. Ini lebih baik. Dia ingin pesan kepala tempat tidur seperti ini. Nelayan ini sangat menyebalkan. Bajak laut. Betty menukar sepatunya dengan sepatu Melanie. Ini memalukan. Oh, koin? Itu bagus. Sepertinya dia kaya. Tidak, kau tidak bisa berdansa dengannya. Cermin konyol ini tidak berfungsi lagi. Jenny ingin menulis komentar positif untuk dirinya melalui akun palsu. Kau harus bermain dengan adil di media sosial. Apa ini?
Jenny bukanlah putri duyung, itu tidak adil. Betty mengacaukan semuanya lagi. Mereka juga menonton acara Bachelor di sini. Mereka menyukainya. Dalam musim ini, Pangeran Menawan sedang mencari belahan jiwa. Semenjak dia memakan lalat, tidak ada yang mau menciumnya. Tidak heran kalau dia bujangan. Gadis mana yang akan dipilih? Selamat untukmu, Jenny. Cium dia. Ini menjijikkan. Dia tidak akan lupa rasa katak hari ini. Dia selalu mengirim pesan pada Jenny. Dia itu menyebalkan. Betty mengambil roda kemudi dari kapal karam, tapi tidak bisa mengemudi. Dia bisa ditilang karena ini. Seharusnya dia tidak mencuri dari Flying Dutchman. Sebaiknya dia latihan mengemudi lagi sebelum dia mengemudikan kapal. Tidak ada harapan untuk Betty. Dia tidak akan mendengarkan adik-adiknya. Mereka kelaparan dan kesal, atau kesal karena lapar. Di dalam kulkas hanya ada es krim dan juga wortel. Kita bisa buat manusia salju dan memakannya. Tidak, makan bahan-bahan dengan terpisah. Mana alat pemarutnya? Kita punya masalah dengan hantu. Mana makanannya? Mereka semua saling menyalahkan. Pasti ada seseorang yang terlibat. Tapi siapa? Melanie mencuri ide manusia saljuku. Ayo, beri dia pelajaran. Harusnya jangan mengambil makanan orang. Ayo nyalakan pemanasnya saja. Manusia salju kabur darinya. Seperti pacarnya. Jangan mencuri makanan kami. Setidaknya dia masih punya wortel. Tapi kakaknya lebih membutuhkannya. Ada panah berterbangan di tempat ini. Itu pesan untuk Betty. Emoji hati, laut, mercusuar, itu sangat manis. Emoji ciuman, mengirim pesan pada orang tidak dikenal berbahaya. Kau tidak mengenal siapa pangeran itu. Jenny tidak sabar melihatnya. Cobalah mengirim pesan dari ponsel. Itu lebih cepat dan aman. Apa yang kau lakukan, Betty? Itu sangat konyol. Kamar kita sudah selesai. Mereka ingin tahu kamar siapa yang lebih bagus. Masing-masing percaya kalau kamar mereka yang terbaik. Melanie membuat ancaman. Teman-teman, kami butuh bantuan. Tulis di kolom komentar kamar siapa yang paling kalian suka. Sekarang ayo kita lihat keadaan adik keempat mereka. Selamat datang pada sarapan dongengmu. Ibu Tuan Putri tidak pernah memasak. Molly harus mencari makanannya sendiri. Memasak bukan urusan bangsawan. Dia juga bisa bertemu ayahnya. Ayah berhati dingin menyukai makanan dingin. Dan Molly. Ini pencuci mulutnya. Ini es batu. Air beku sangat baik untukmu. Makan sebanyak yang kau suka. Makanannya cocok dengan dongengnya. Molly ingin jalan-jalan di dunia dongeng. Ibu mau Molly mengenakan selendang, tapi Molly tidak mau. Kesalahan besar. Kita tinggal dengan peraturan dongeng. Salju di bulan Juni. Iya, kau lupa kalau kau tinggal di Alaska? Selalu ada banyak PR di sekolah negeri dongeng. Molly hampir tidak punya waktu berpetualang. Jadi dia akan berpetualang dan mencari peruntungannya. Tapi peruntungannya adalah mengerjakan PR. Ibunya membekukan pintunya. Dan mimpi-mimpi Molly membeku bersama dengan pintu. Siapa yang mengerjakan PR di dunia dongeng? Mungkin jika dia selesaikan PR-nya, pintunya terbuka. Tidak berhasil. Tongkat bisbol bisa membantunya. Hei Molly, hati-hati. Kepala ibu bukannya bola. Hi, nice to see you. Pintunya terbuka ke arah sebaliknya. Tidak ada sihir sama sekali. Cucilah tanganmu dengan sangat hati-hati. Jika kerannya dibuka terlalu besar, airnya akan sangat panas. Napas es ibu menyelamatkan tangan Molly. Sekarang dia tidak bisa merasakan jarinya. Terima kasih, Bu. Bahkan Tuan Putri harus membersihkan rumah. Hati-hati dengan lampu itu. Terlambat. Dia membangunkan jin yang terkurung di lampu itu berabad-abad. Molly tidak menyangka akan kedatangan tamu. Dia ketakutan. Tapi ibunya mengajarkan teknik bela diri. Jin itu belum pernah disambut seperti ini. Apa saja bisa terjadi. Andai saja Molly belajar matematika segiat dia belajar bela diri. Ini sangat canggung. Sekarang jin itu tidak akan keluar dari lampu lagi. Molly, perhatikan baik-baik. Wah, dia menumpahkan air di karpet ajaib.
apa yang harus dilakukannya. Oh tidak, jangan ini. Itu solusi yang aneh. Memukul kotoran dari permadani. Ibu harus berangkat kerja. Karpet ajaibnya tidak menyala. Apa yang terjadi? Mungkin bahan bakarnya habis. Molly meminta skateboard pada ibunya. Itu terlalu berbahaya. Ibu punya ide lebih baik. Teman sekelas Molly menertawakan karpetnya. Skateboard memang keren, tapi karpet terbang lebih keren. Coba lakukan ini dengan skateboardmu. Oh, ini sangat keren. Ini pasti hadiah negeri dongeng. Apa isinya? Sepatu roda. Ini hanya sebelah. Mana pasangannya? Dunia dongeng ini memang aneh soal sepatu. Terima kasih banyak, Cinderella. Ibu memasak makan malam. Molly ingin membantu ibu. Makanan sudah disajikan. Sup krim labu. Rasanya sangat lezat. Ibu menyukainya. Molly bangga pada dirinya. Tunggu sebentar. Sup apa ini? Itu kereta kuda, bukannya labu. Sekarang harus berkendara dengan apa? Pembayarannya bahkan belum lunas. Pangeran mendatangi semua gadis di kerajaan untuk menemukan belahan jiwanya. Molly punya kesempatan. Sepatunya pas, dia menemukan tuan putrinya. Sekarang ibu punya saingan. Berdansalah sepuasnya, tapi tiba di rumah saat tengah malam, atau ibu akan menghukummu. Kau harus bergegas. Hampir saja. Tapi ibu masih marah karena anak perempuannya pergi ke pesta dansa dan dia tidak. Dan anaknya keasikan berdansa sampai kehilangan sepatu. Molly sangat lapar. Makan malam hampir siap. Ibunya benar-benar sibuk, tapi Molly akan membantu. Saladnya sudah jadi. Ibu, lihat. Oh, putri di dunia dongeng tidak pernah bahagia. Dia harus kembalikan semua seperti semula. Sayuran ini untuk membuat ramuan cinta. Negeri dongeng juga punya video game dan pekerjaan rumah. Sikap ibunya mirip dengan ibu tiri yang kejam. Tapi Molly memang harus bersih-bersih. Dia ingin menjadi tuan putri, tapi sekarang lebih mirip dengan pelayan. Dunia dongeng memang sangat melelahkan. Baiklah, coret dari daftar. 213 tugas lagi. Apakah kalian pikir ini adalah dongeng? Kalian belum melihatnya. Lihat apa lagi yang direncanakan ibu. Akhirnya, dongeng di mana Molly bisa makan sampai kenyang. Setelah makan malam lezat, dia harus mencuci piring. Tapi piring kotornya banyak, seperti habis pesta. Dari mana asalnya ketujuh piring ini? Oh, aku mengerti. 7 kurcaci. Tidak ada makanan cepat saji di dalam dongeng. Banyak makanan tidak sehat dan ada banyak bahaya. Makanlah burger daripada apel beracun. Kau harus mulai dengan makanan itu. Ini sangat konyol. Molly sangat suka bermain game dengan iPad. Ini sangat seru. Tapi sayangnya, dalam kisah ini, semua apel berbahaya. Ibu sangat panik. Oh, mengecewakan. Sembunyikan logonya dengan matahari kecil. Ibu bernyanyi untuk burung-burung setiap pagi. Mereka suka, menurutnya. Tapi mereka jatuh dari pohon untuk menyampaikan pendapat tentang nyanyian ibu. Setidaknya ada tuan putri lain yang jujur. Molly mengikuti permainan agar perasaan ibu tidak terluka. Kecantikan adalah segalanya, dan kecantikan Molly melebihi hal itu. Cermin milik ibu cukup spesial. Cermin itu bisa merasakan kecantikan orang yang menatapnya. Potongan rambut baru ibu tidak cocok untuknya. Molly sekarang boleh memakan apel. Dongeng memang sangat menarik, tapi sekarang Molly mengantuk. Dia harus bangun lebih pagi, tapi dia akan memimpikan petualangan baru. Ibunya lebih baik dibandingkan ibu hayalan. Selain itu, dia tidak akan meracuni Molly. Lihat dongeng apa yang dimimpikan oleh Molly.
Tidak ada yang pernah menganggapmu serius. Dan kedua kakaknya Molly selalu mengejeknya. Molly punya sesuatu yang mereka tidak punya. Dia anak bungsu tapi lebih cerdas. Dia tidak punya waktu berhadapan dengan masalah kakak-kakaknya. Kalian suka video baru kami? Maka beri tanda suka dan berlangganan. Beritahu bagian favorit kalian.